siang hari ini kita akan coba mendiskusikan tema terkait dengan isu yang belakangan muncul gitu ya, dan meramaikan wacana publik gitu terkait dengan kepolisian di bawah kementerian. Apakah ini sebuah terobosan atau justru kemunduran gitu ya. Dari 3 narasumber yang sudah bersama dengan saya di tempat ini. Pertama nanti ada Bung Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia 5. Selamat pagi Bung Ray. Pagi Bung. Dan yang kedua nanti ada Mas Emi Lafor dari The Indonesian Institute. Selamat pagi juga. Dan yang ketiga ada Bung Jerry Sumampo dari Komite Indonesia ya. Selamat pagi. Seperti apa isu ini? Kita dengarkan ulasan dari Bung Ray. Silakan Bung Ray. Terima kasih Bung Lusius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi rekan-rekan seluruhnya yang berbahagia. Senang sekali bisa berdiskusi di pagi hari, masih di bulan Januari dari tahun 2002. Kita dihentakkan dengan satu isu yang cukup menggelitik, gitu, khususnya setelah dikemukakan oleh Ketua Lemhanas, Pak Agus Sujoyo, yaitu kemungkinan meletakkan struktur kepolisian di bawah kementerian, ya, tidak seperti sekarang di bawah presiden. Isu yang bagi saya sendiri ya, dan mungkin juga bagi rekan-rekan yang lain sebetulnya nggak terlalu baru. Saya udah mengatakan di beberapa tempat ya, bahwa sudah saatnya kita semua melakukan evaluasi terhadap fungsi, tugas pokok, visi misi dan sebagainya itu yang berkaitan dengan polisi. Khususnya sebetulnya saya sendiri menggaungkan ini sejak dilakukannya revisi Undang-Undang KPK yang kemarin. Meskipun jauh sebelum itu saya juga udah agak konsen untuk mendiskusikan tentang tema reformasi institusi polisi, karena setidaknya 2 alasan. Alasan pertama karena ya sejak tahun 1998, artinya setelah reformasi, hampir banyak hal di seluruh sistem bernegara kita itu kita perbaiki. Ya, khususnya di bidang politik ya, pemberantasan korupsi, kemanusiaan manusia atau hak asasi manusia ya. Administrasi kenegaraan, administrasi birokrasi macam-macam itu semua kita perbaiki. Hampir semuanya kita perbaiki. Dan menurut saya dari lonjakan perkembangan atau pencapaian demokrasi kita itu, atau penataan sistem demokrasi kita itu, ada 2 institusi atau 2 lembaga negara yang agak kurang tersentuh. Satunya adalah institusi kejaksaan yang sampai sekarang ya masih begitu-begitu juga gitu. Dan yang kedua adalah institusi kepolisian. Dua-duanya bergerak di bidang penegakan hukum. Ya, tambahannya tentu kepolisian bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga berhubungan dengan ketertiban sosial. Saya kurang tersentuh ya. Birokrasinya selalu menjadi bahan kampanye di dalam pelaksanaan pilpres. Bahkan di pilkada juga begitu. Perbaikan birokrasi, pelayanan birokrasi, efisiensi birokrasi, kemudian juga efektivitas birokrasi, ya, kesejahteraan birokrasi itu selalu jadi bahan kampanye, baik itu di pilpres maupun di pilkada gitu. Tapi agak jarang isu soal polisi, isu soal kejaksaan itu jadi bahan kampanye, ya khususnya di pilpres karena kan institusi kepolisian kita dan kejaksaan kita itu bersifat nasional dan kepalanya adalah presiden gitu, sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Nah jadi itu agak jarang tuh. Orang seolah-olah sudah menganggap bahwa reformasi institusi polisi dan jaksa itu wabil khusus soal polisi ya, selesai dengan dipisahkannya dari TNI. Gitu. Padahal itu langkah awal untuk melakukan reformasi institusi kepolisian kita, gitu. Yaitu memisahkannya dari TNI bahwa polisi bukanlah
masuk dalam apa namanya itu ya, rumpun militer. Polisi adalah rumpun sipil yang dipersenjatai. Nah, jadi kita agak terhenti di situ, merasa bahwa perubahan fundamental polisi itu cukup dengan memisahkannya dari TNI, cukup menegaskan posisinya sebagai sipil yang dipersenjatai. Gitu. Lalu setelah itu kemudian reformasi institusi polisi kita serahkan kepada internalnya, gitu. Seperti yang dilakukan sekarang oleh Pak Listio ya, baguslah. Ya, saya senang sekali Pak Listio melakukan perubahan-perubahan secara internal yang begitu masif gitu. Tetapi menurut saya itu agak kurang tepat karena itu tergantung kepada siapa Kapolrinya gitu. Nanti kalau Kapolrinya berganti, bisa juga lagi berubah aturan itu. Nah, seperti yang sangat tergantung nih. Jadi perubahan-perubahannya kemudian sangat tergantung pada apa yang menjadi konsen dari Kapolrinya. Jadi bukan semacam ritme sistemik gitu, tapi lebih pada konsen Kapolri-Kapolrinya. Sehingga lain Kapolri, lain perubahannya, lain Kapolri, lain gayanya, lain Kapolri, lain apa namanya itu titik tekannya, gitu, titik perhatiannya dan seterusnya. Gitu. Nah, saya rasa bukan itu yang mau kita rubah, tapi satu perubahan fundamental terkait dengan institusi kepolisian yang mencakup ya dalam ini saya ya dalam bacaan saya setidaknya terkait dengan 4 ya perubahan fundamental yang perlu dilakukan di institusi polisi. Ada 4 sampai 5. Gitu. Yang keempat adalah visi dan yang kelima adalah anggota. Jadi setidaknya itu ada 5 ya apa namanya itu ya 5 item substantif yang perlu dirubah dari institusi polisi itu. Nah, kebetulan Pak Agus Wijoyo ya mengintroduksi isu soal postur kepolisian kita, soal struktur kepolisian kita, yaitu yang berada di bawah presiden dan diusulkan oleh beliau ya untuk berada di bawah kelembagaan. Tetapi itu hanya satu dari setidaknya 5 yang saya sebutkan tadi itu poin penting perubahan institusi kepolisian itu. Jadi selain strukturnya, apakah ia misalnya berada di bawah institusi presiden atau ia berada di bawah kementerian gitu, ada juga soal posturnya. Ya, desain kepolisian kita ini seperti apa mau dibuat dalam konteks posturnya gitu, dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara, gitu. Hubungannya lembaga-lembaga tinggi negara dan hubungannya juga dengan apa namanya itu ya institusi penegak hukum lainnya dan seterusnya. Nah itu juga penting untuk kita rubah karena seperti kita ketahui institusi penegak hukum itu bukan hanya polisi, ya institusi dan kejaksaan, tapi penegak dalam pengertian eksekusi pro justisia itu banyak sekali. Hubungan polisi dengan BNN, hubungan polisi misalnya dengan apa namanya itu imigrasi, hubungan polisi dengan bea cukai, hubungan polisi dengan KPK. Ya, karena institusi-institusi seperti yang saya sebutkan itu tadi juga punya aparat penegak hukum sendiri-sendiri. Nah, jadi misalnya kita lihat ini ya, antara pemberantasan di bidang narkoba misalnya. BNN menangkap, polisi juga menangkap, dan seterusnya. Jadi ya ini yang mungkin 2-3 bagian yang penting secara postur diperbaiki, di luar soal struktur. Gitu. Soal visinya, ya itu hubungannya nanti dengan kehidupan bermasyarakat kita seperti sekarang. Masihkah visi polisi seperti yang tercantum ya, di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 itu, ya tepat atau tidak, atau perlu pengembangan, perlu lebih adaptatif, perlu dengan apa namanya itu mindset baru terhadap apa yang kita sebut sebagai institusi polisi. Nah di luar itu tentu keanggotaan seperti kita ketahui ya jumlah polisi kita ini ya seluruh Indonesia saat ini kurang lebih hanya sekitar 450.000 orang yang mengawali ya apa namanya itu menjadi penegak hukum, aparat ketertiban sosial
untuk 250 juta orang. Jadi kalau kita bagi antara 450 dibagi dengan 250 ya hampir berapa ya? Ya nggak tahu saya, mungkin per 100.000 per 10.000 oleh satu polisi, itu satu RT namanya. Ya kan susah sekali itu. Nah ini juga harus kita bicarakan. Apakah jumlah polisi kita yang 450 itu ideal atau sekarang? Nah belum lagi 450 itu, ya, kalau kita misalnya merujuk kepada keputusan Hakim Sarpin dahulu, itu istilah saya begitu tuh. Tidak seluruhnya polisi dalam konteks penegak hukum tuh. Karena dari 450-an itu sebagiannya dalam bekerja di bidang administrasi. Yang kalau kita merujuk kepada keputusan Hakim Sarpin, ya tidak seluruh polisi yang duduk di administrasi itu adalah aparat penegak hukum, gitu. Beda loh. Jadi kalau mereka polisi, tetapi bekerja di bidang administrasi kepolisian, tidak serta mereka dapat melakukan penegakan hukum. Artinya dari 450 ribu sekian jumlah polisi kita itu, ya berapa yang menjadi para penegak hukum? Ya. Ini lebih sedikit lagi asumsinya kalau kita merujuk kembali kepada keputusan Hakim Sarpin. Karena kalau dalam keputusan hakim itu kan disebutkan mereka yang dapat melakukan tindakan penegakan hukum adalah mereka yang kira-kira inilah ya apa istilahnya itu ya diberi surat tugas oleh institusi kepolisian. Nah, jadi kalau surat tugasnya hanya urusan administrasi, ya mereka dengan sendirinya nggak bisa dijadikan sebagai aparat penegak hukum. Nah, itu dia tuh. Nah, belum lagi misalnya juga yang berada di apa namanya itu ya di apa istilahnya itu ya di jalan lalu lintas ya itu dengan sendirinya juga agak sulit untuk di apa ya dijadikan sebagai aparat penegak hukum. Kalau ketertiban sosial ya gitu dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya juga perlu dievaluasi. Oleh karena itu ya setidaknya 5 poin itu, dan oleh karena itu nanti Bung Lusius mungkin bisa menanggapi. Perubahannya sangat fundamental, perubahannya sangat luas gitu ya, dan dengan sendirinya membutuhkan ya perubahan itu nggak hanya sekedar dilakukan melalui surat telegram misalnya dari Kapolri gitu ya atau per Kapolri yang dirubah, tetapi harus dalam bentuk perubahan undang-undang. Nah oleh karena itulah ya saya kira untuk tahun 2022 ini apakah memungkinkan misalnya revisi undang-undang kepolisian itu dilakukan? Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ini alasan yang kedua. Selain karena kebutuhan kita secara objektif terhadap perubahan institusi polisi, ya juga seperti yang saya berulang kali juga saya sebutkan, waktu revisi undang-undang KPK itu ya dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Kan salah satu alasannya karena ya KPK dianggap ya tidak dapat dikontrol. KPK dianggap semena-mena, ya. KPK dianggap tebang pilih dan seterusnya. Yang itu berulang kali juga saya sampaikan, ditemukan di dalam proses penegakan hukum kita di institusi kepolisian. Nah oleh karena itu sebetulnya dengan argumen yang sama seperti DPR dan Presiden melakukan revisi, sudah dengan sendirinya secara objektif dan rasional institusi polisi, undang-undang kepolisian kita juga direvisi. Karena alasan-alasan yang sama ketika mengubah KPK, ya, atau mengubah undang-undang KPK dilakukan, mengapa dengan alasan yang sama, ya, revisi undang-undang kepolisian tidak dilakukan? Kan itu pertanyaannya, gitu. Padahal objektifnya sama, ya, fakta-fakta objektifnya sama. Kenapa satunya direvisi, satunya enggak? Kenapa satunya dianggap bermasalah, yang satunya kok didiamkan gitu. Nah itu salah satu pertanyaan tentu ya mengingat bahwa alasan-alasan objektifnya, fakta-fakta objektifnya sama kok dari baik di kepolisian maupun di KPK, tapi KPK revisi undang-undangnya, sementara kepolisian sampai sekarang belum terlihat ada geliat. Ya, alih-alih ada geliat, yang ada adalah penolakan secara terbuka ya yang dilakukan oleh partai-partai seperti misalnya kita baca di dalam pernyataan ya fraksi PDI Perjuangan ya kemudian juga saya baca kemarin seperti P3 ya
Saya lihat juga, saya lupa apakah Nasdem atau apa gitu, tapi ya mereka terlihat ya agak kurang setuju dengan ide meletakkan kepolisian di bawah struktur kementerian gitu, dengan argumen-argumen yang sebetulnya eh, dapat kita diskusikan gitu. Misalnya yang mengatakan nanti kalau di bawah kementerian akan dikuasai oleh partai, kan sangat tidak mungkin. Long sekarang polisinya, Menteri Dalam Negerinya mantan Kapolri kok, gitu. Misalnya, gitu kan. Jadi ya kalau disebut misalnya kepolisian itu nanti akan akan potensial dikuasai oleh partai politik tertentu yang berasal dari Menteri Dalam Negerinya, gitu, misalnya gitu. Nah sekarang Menteri Dalam Negerinya Kapolri kok, mantan Kapolri kok, bukan orang partai gitu. Dan saya kira trennya juga di masa yang akan datang akan begitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah kalau itu misalnya argumennya justru ya di bawah presiden tensi politiknya makin meninggi. Nah salah satu misalnya pertanyaan publik ya ataupun keresahan publik terhadap institusi polisi yang meluas kalau kita lihat dari berbagai survei akhir-akhir ini adalah pandangan mereka bahwa kepolisian kita tidak netral terkait dengan hubungannya dengan presiden, gitu kira-kira. Jadi oleh karena itulah justru kalau ia berada di bawah institusi presiden, entah itu presiden sebagai kepala negara atau presiden sebagai kepala pemerintahan, justru tensi politik penggunaan polisi untuk kepentingan-kepentingan politik itu makin tak terkontrol. Beda kalau jadi setidaknya ada 3 institusi yang secara lugas dapat ya mengontrol institusi polisi kita. Pertama tentu saja presidennya sendiri. Ya, presiden melalui kementerian kan bisa dikontrol oleh menterinya. Kalau mau coba-coba menguasai polisi kan bisa dikontrol oleh presidennya. Nah, yang kedua adalah DPR, dalam hal ini adalah Komisi 3. Nah, kan karena polisinya sekarang misalnya di bawah presiden, ya agak sulit presiden meminta Komisi 3 meminta pertanggungjawaban presiden terkait dengan kinerja, ya langkah-langkah dan seterusnya yang berhubungan dengan kepolisian kita. Karena nggak mungkin Komisi 3 manggil presiden untuk datang ke DPR mempertanggungjawabkan misalnya kinerja macam-macam, kecuali Kapolri atau gitu. Nah, tapi kan kalau ya di bawah kementerian, setidaknya 2 langsung yang bisa mengawasi komisinya. Satu komisi ketiga yang berhubungan langsung dengan institusi polisi, yang kedua adalah komisi 2, yaitu yang berhubungan dengan Menteri Dalam Negeri. Jadi 2 komisi langsung. Dan karena karena ia di bawah kementerian, kira-kira gitu. Jadi itu agak perasaan dugaan saya secara psikologik, ya komisi 2 itu tidak merasa punya apa sih bahasa ininya, pekewuh gitu kira-kira ya. Kalau manggil entah itu Kapolri atau Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan kinerja kepolisian dibanding dengan presiden seperti sekarang. Kan susah karena selain alasan administrasinya, aturannya, juga manggil presiden untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan polisi itu rasanya ya itu seperti ada rasa eupeku itu, seperti seolah-olah berlebihan gitu. Apalagi kalau kepolisian itu dianggap ya di bawah presiden sebagai kepala negara, makin sulit, ya kan? Makin sulit itu. Ya jelas kalau punya di bawah presiden, dia harus dibawa ke otoritas eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan presiden sebagai kepala negara. Gitu. Kenapa gitu? Ya karena polisi itu ya ranah eksekutif. Dan dengan sendirinya lah ia pasti harus berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan. Nah itu aja kita agak gampang. Apakah presidennya dipanggil sebagai kepala eksekutif atau presidennya misalnya dipanggil sebagai kepala pemerintahan. Karena ada juga yang menyebut bahwa institusi polisi berada di bawah presiden itu bukan sebagai kepala pemerintahan tapi sebagai kepala negara. Nah, itu lebih payah lagi tuh, lebih susah lagi tuh. Ya, mengkoneknya dan sekaligus juga melakukan kontrolnya. Nah itu misalnya ada juga yang menyebut bahwa ya, apakah akan bermanfaat ya kalau misalnya
kepolisian itu berada di bawah kementerian. Nah, saya tidak bisa menjawabnya karena itu kan prospektum. Tapi yang pasti kita bisa jelaskan sekarang ini justru yang kita hadapi adalah polisi yang over manfaat. Istilah saya itu over manfaat. Kenapa saya sebut over manfaat? Karena polisi merambah ke semua hal. Yang sejatinya fokus pada dua tupoksi mereka yang utama, yaitu penegakan hukum dan ketertiban sosial. Sekarang bukan hanya itu. Seperti yang kita lihat kan, di mana-mana ya kan. Masuk ke KPK, masuk ke Bulog, masuk ke BIN. Kemarin-kemarin ada yang masuk ketua PSSI, ya meskipun sekarang udah berhenti ya, itu mengundurkan diri dari kepolisian. Dan seterusnya. Nah, di luar itu juga seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ya, itu over manfaat itu ya udah ada BNN, polisi juga masih ribut soal itu, udah ada imigrasi, sudah ada bea cukai, ya dan seterusnya itu. Jadi polisi kita seperti mengerjakan semua hal, sehingga jumlah yang sedikit itu, ya, yang 450 ribuan itu tadi misalnya. Ya, lalu dibebankan dengan tugas yang begitu beragam. Enggak ansih semata-mata adalah penegakan hukum dan ketertiban sosial. Nah, tentu ada saja alasan, ada saja argumen yang mengatakan ya mereka boleh dong ke BNN, mereka boleh dong ke ke Bulog, mereka boleh dong ke BIN. Ada alasan itu tentu. Gitu. Ada saja alasan itu, tetapi tentu kalau kita perkuat lagi, kita perketat lagi. Ya, dengan sendirinya hal-hal yang seperti itu dapat kita kecualikan. Kita dengan sendirinya pinggirkan. Ya kalau dikait-kaitkan. Kalau soal dikait-kaitkan kan juga nanti sipil dipersenjatai juga boleh. Namanya juga dikait-kaitkan. Ya kan? Lalu apa alasannya sipil dipersenjatai? Kan ketahanan negara. Kan ketahanan negara adalah kewajiban seluruh warga negara. Misalnya begitu. Jadi itu soal kait-kaitan yang sebetulnya di dalam negara yang demokratik, ya apalagi itu justru harus diperketat. Gitu. Itu justru yang harus diatur. Ya, tidak hanya sekedar ada satu gitu ya kaitan lalu seolah-olah boleh. Ya kan ketua Bulog itu demi ketertiban pangan misalnya. Nanti TNI masuk lagi jadi ketua Bulog demi ketahanan pangan. Kan ketahanan adalah wilayah TNI misalnya begitu. Dan seterusnya itu. Nah itu yang kita sebutkan tadi dalam dunia demokrasi, ya, dalam semangat reformasi, semua bekerja dalam formnya masing-masing, dalam dalam format proporsionalitasnya masing-masing. Itulah pentingnya reformasi, itu pentingnya demokrasi sehingga proses apa yang kita sebut check and balances itu terjadi. Siapa yang bekerja di apa, siapa yang bekerja di mana, ya kan, siapa yang mengawasi apa dan seterusnya itu. Jadi jangan pengawas jadi sekaligus juga eksekutorial. Dan jangan eksekutorial juga sekaligus pengawas. Jadi itu nggak ada namanya check and balances. Nah inilah pentingnya demokrasi. Ini pentingnya reformasi. Untuk menciptakan ya proses check and balances terjadi dengan kuat melalui ya profesionalisme kerja. Yang ngawasin siapa? Yang melaksanakan siapa? Yang buat undang-undang siapa? Yang melaksanakan undang-undang siapa, dan seterusnya itu. Nah, ini juga bagian yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau disebut misalnya, apakah polisi kita akan lebih bermanfaat misalnya kalau di bawah kementerian, itu prospektum, sesuatu yang susah kita jawab, karena kan belum kita lihat. Tapi yang bisa kita sebutkan, justru ketika ia berada di bawah presiden, institusi presiden, sebagai kepala pemerintahan, ya bukan sebagai kepala negara, yang terjadi adalah over manfaat. Jadi merambah kemana-mana, ya, termasuk ya kadang-kadang jadi calon kepala daerah, ya meskipun masih aktif, ya, dan seterusnya itu. Nah ini menurut saya pokok-pokok pikiran, ya mengapa reformasi institusi polisi ini jadi penting, jadi sesuatu yang sejatinya, ya menjadi concern kita bersama, khususnya menjelang Pilpres 2024 yang akan datang. Saya sih bersama dengan rekan-rekan seperti Bung Jerry, ya Bung Lusius, ya sudah menyiapkan banyak isu lah yang sejatinya menjadi isu Pilpres 2024. Jadi orang tidak lagi diajak ya sekedar berbicara figur. Ya sekarang ini kan ya
Orang bicaranya figur-figur, tapi apa isi kepala figur itu orang nggak tahu. Ya kan, elektabilitasnya sekian, popularitasnya sekian, elektabilitasnya sekian, naik turun. Tapi apa isi kepala para calon presiden itu kita nggak tahu. Dan tidak ada satupun kelihatan calon-calon presiden ini juga yang mau mengungkapkan apa isi kepala mereka. Mulai mensosialisasikannya dari sekarang. Nah, oleh karena itulah kita di elemen civil society ini melalui GIAT namanya, nanti mungkin juga akan mencoba merumuskan kira-kira apa isu yang wajib dijawab oleh calon-calon presiden 2024, di mana salah satunya adalah isu yang mau kita sodorkan itu adalah reformasi institusi kepolisian. Berani nggak mereka melakukannya? Yang total ya. Jadi jangan seperti yang sekarang, reformasinya diserahkan kepada institusi polisi sendiri. Ya, sehingga akibatnya kemudian ya teknikal, tata cara, karena memang cuma di situ wilayah kewenangannya. Yang fundamental itu bukan kewenangan kepolisian, itu kewenangan pembuat undang-undang. Dalam hal ini baik DPR maupun apa istilahnya itu presiden, eksekutif. Nah, ada yang mengatakan begini, kan konstitusi kita mengatakan, oh iya konstitusi itu membuka kemungkinan kok, ya. Polisi berada di bawah kewenangan presiden langsung, apapun polisi berada di bawah kementerian. Saya sendiri tidak dalam posisi mendorong berada di bawah presiden atau di bawah kementerian. Saya terbuka kepada dua opsi itu. Tentu oleh itulah kita mendiskusikannya secara beruntun. Apakah memang lebih tepat seperti sekarang berada di bawah presiden, atau ya kita dorong ia berada di bawah satu kementerian tersendiri ya, dalam konteks untuk menjadikan polisi lebih mandiri dari politik, lebih efisien dari kinerjanya, dan tentu saja ya lebih dicintai oleh rakyat. Yang harus kita lihat ya, salah satu institusi atau lembaga negara yang agak konsisten relatif terpuruk dalam hal minat publik, dalam kesukaan publik itu adalah polisi. Begitu tuh. Nah, itu terakhir, ini juga bagian dari kita menertibkan ya pola hubungan yang akhir-akhir ini sebetulnya terlihat makin ini lagi apa namanya itu ya, makin terasa makin apa istilah yang tepat ya. Yaitu antara polisi dengan TNI. Ya, TNI kita sekarang ya mulai banyak terlibat dalam urusan-urusan penegakan hukum dan ketertiban sosial, dan itu dengan sendirinya ya secara perlahan akan mengendurkan apa yang selama 20 tahun terakhir ini kita capai, yaitu menciptakan satu institusi pertahanan nasional yang independen, kuat dan profesional, yaitu TNI. Itu 20 tahun terakhir ini udah kita apa namanya itu kita capai di sana. Nah, sayangnya dalam masa 2 tahun periode kedua dari Pak Jokowi ini ya pelemahan terhadap profesionalisme TNI kita itu makin kencang ya. Ya, ada TNI yang ngurusin baliho, ada TNI yang ngurusin ceramah agama itu. Nah, itu di satu segi menurut saya justru menjadi salah satu alasan mengapa reformasi institusi polisi kita ini dibutuhkan. Sehingga kekurangan aparat, ya, kekurangan tenaga dalam konteks penegakan hukum dan juga konteks ketertiban sosial itu dapat kita tanggulangi tanpa harus menarik kembali institusi polisi masuk ke ranah keamanan. TNI ranah pertahanan, sementara polisi ya ranah ketertiban dan penegakan hukum. Nah, ini kira-kira pengantar dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar yang cukup mendalam ya, sudah bisa mengangkat semua persoalan-persoalan yang bisa dijadikan alasan untuk mendorong reformasi kepolisian sebagaimana yang diharapkan ya. Dan saya kira sih ini penting untuk kemudian jadi bahan studi selanjutnya ya, kepolisian formatnya itu seperti apa,
saya kira memang perlu kajian yang mendalam, walaupun Bung Rai tadi sudah menyebutkan persoalan-persoalan kepolisian sekarang ini ketika kepolisian langsung berada di bawah kepresidenan, bagaimana juga peluang jika kepolisian berada di bawah kementerian. Ya. Dan saya kira satu hal juga, undang-undang kepolisian sudah sangat lama gitu ya, dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain gitu ya. KPK hampir tiap berapa tahun muncul isu untuk merevisi dan bahkan sampai benar-benar direvisi gitu ya. Kejaksaan tahun 2021 lalu baru disahkan gitu ya, revisi undang-undang kejaksaan. Tentang pengadilan juga banyak sekali undang-undang yang kemudian mengalami revisi akhir-akhir ini gitu ya, termasuk undang-undang Mahkamah Konstitusi ya. Yang kepolisian ini luar biasa gitu ya, bisa bertahan hampir seusia reformasi dari 2022 sampai sekarang ya. Padahal setiap saat selain ada 1-2 capaian, tapi ada begitu banyak kasus yang melibatkan kepolisian gitu ya, walaupun tidak selalu tentang institusinya, tapi ada banyak anggota bagian dari kepolisian itu yang terlibat dalam kasus-kasus yang membuat refleksi terkait dengan keberadaan lembaga kepolisian dan pentingnya melakukan reformasi itu menjadi semakin mendesak untuk dibicarakan ya. Dan kita akan lanjut dulu ke pembicara kedua, Bung Hemi Lafol. Silakan Bung Hemi dari The Indonesian Institute. Ya, adakah kajian-kajian terkini atau bacaan-bacaan terkini dari Indonesian Institute gitu ya, terkait dengan dorongan untuk mereformasi lembaga kepolisian? Silakan. Baik, terima kasih Bung Luis atas waktunya. Jadi ketika kita berbicara tentang reformasi kepolisian, ini sebenarnya bukan merupakan isu yang baru tentu saja, dan lagi isu yang dilemparkan atau ide yang dilemparkan oleh Gubernur Lemhanas Bapak Agus sebenarnya merupakan salah satu peningkatan eskalasi isu yang menginginkan agar dilakukannya perubahan yang fundamental terhadap kepolisian. Beberapa tahun ke belakang kita melihat bahwa masyarakat seringkali mengkritik kepolisian atas beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh personilnya, dan bahkan beberapa waktu yang lalu sempat viral hashtag atau tagar 1 hari 1 oknum, yang karena beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh personel-personel tersebut. Sementara itu ide untuk meletakkan institusi kepolisian di bawah kementerian ini menjadi salah satu peningkatan lagi, bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan perubahan terhadap institusi kepolisian tidak hanya di personilnya saja, tetapi juga hingga kepada institusionalnya secara besar. Oleh karena itu, untuk melihat sesuatu yang berasal dari mikro hingga ke makro ini, saya ingin melihatnya dalam 2 konteks. Yang pertama, bagaimana institusi kepolisian dalam ketatanegaraan Indonesia sepanjang atau selama ini, lalu kemudian dibandingkan dengan beberapa negara yang seringkali disamakan dengan kepolisian Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita merancang sebuah institusi kepolisian yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik itu perkembangan teknologi dan juga perkembangan masyarakat terkini. Pertama itu tentang bagaimana institusi kepolisian sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebenarnya meletakkan kepolisian di bawah sebuah kementerian, secara spesifik Kementerian Dalam Negeri, itu bukan merupakan sesuatu yang baru. Pada pasca awal atau fase awal pasca kemerdekaan, itu institusi polisi diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan itu dilakukan atau terdapat di dalam konstitusi naskah awal Undang-Undang Dasar 1945. Perjalanan waktu ketika bentuk negara berubah menjadi serikat dalam konstitusi RIS, itu juga dilakukan perombakan lagi dalam bentuk institusi kepolisian, di mana institusi kepolisian akhirnya sebagaimana negara Amerika Serikat, setiap negara bagian itu memiliki polisi wilayah negaranya masing-masing, yang sebenarnya saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian dilakukan pada masa Orde Baru dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945,
kepolisian kan menyatu dalam embrio AKABRI atau ABRI bersama TNI. Kemudian reformasi menginginkan agar kedua lembaga ini dipisahkan karena tupoksi tugas pokok dan fungsinya itu berbeda. Lalu kemudian amandemen keempat muncul pasal 30 yang secara spesifik memberikan tugas kepada kepolisian salah satunya untuk melakukan penegakan hukum. Lalu kemudian juga meletakkan TNI dan juga memisahkan TNI dari kepolisian. Dan sebenarnya ada yang menarik dalam eskalasi perkembangan isu ini, di mana salah satunya adalah membandingkan antara TNI dengan kepolisian. Yang sebenarnya harus kita lihat bahwa mungkin saya ingin sedikit mengutip pernyataan dari Prof. Jimli Asyidiki. Beliau mengatakan bahwa terdapat tendensi kecemburuan dalam tanda kutip dari TNI kepada kepolisian. Mengapa TNI diletakkan di bawah Kementerian Pertahanan, sementara kepolisian berada langsung di bawah Presiden? Prof. Jimli mengkritik kata-kata di bawah ini. Di bawah kata-kata di bawah ini membuat seakan-akan institusi TNI itu berada menjadi subordinat dari Menteri Pertahanan. Panglima itu berada di bawah Menteri Pertahanan, padahal itu merupakan sesuatu yang keliru. Prof. Jimli menjelaskan bahwa yang dilakukan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI itu adalah koordinasi dan bukan menjadi bagian dari subordinat dari kementerian tersebut. Begitu juga dengan kepolisian yang berbeda dengan kepolisian yang memang langsung bertanggung jawab kepada kepolisian, sedangkan TNI itu hanya pada tugas-tugas kepada hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan juga pembentukan regulasi hukum. Kemudian ada juga yang membandingkan institusi kepolisian Indonesia dengan beberapa negara. Saya ingin mengambil dua negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Dua negara ini dalam bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya saja itu sudah berbeda. Contohnya pemerintahan Jepang, memang mungkin mereka adalah negara unitary atau kesatuan, tetapi pucuk pimpinannya negaranya itu adalah kaisar, sedangkan pemerintahannya itu adalah perdana menteri. Sementara kepolisiannya itu dibentuk di bawah sebuah komisi yang khusus dibuat untuk membawahi departemen kepolisian. Lalu kemudian di Amerika Serikat yang mirip dengan ketika kepolisian di bawah bentuk negara RIS pada tahun 50, itu setiap negara bagian membentuk kepolisian negaranya masing-masing yang nanti bisa membuat regulasi berdasarkan dari aturan dari negara bagian masing-masing. Indonesia ini sedikit berbeda karena Indonesia yang pada masa saat ini ketika Bapak Listio Sigit Kapolri kita Kapolri menggeser di mana awalnya kepolisian itu berbentuk sentralistik di Mabes Polri, itu setiap bagian-bagian dari kepolisian daerah itu mereka memiliki kewenangannya masing-masing. Jadi sebenarnya bentuk yang saat sekarang ini sudah ideal dalam institusionalnya. Tapi ketika kita berbicara untuk meletakkan institusi polisi di bawah kementerian, itu adalah suatu pembicaraan jangka panjang. Pembicaraan ini tidak bisa seakan-akan kita seperti pembuatan omnibus cipta kerja ataupun pembahasan tentang revisi undang-undang KPK dalam waktu 2 hingga 4 bulan 2 rancangan undang-undang tersebut selesai. Ini butuh kajian jangka panjang karena perubahan ini adalah sebuah perubahan yang fundamental pada institusi kepolisian. Lalu kemudian kita beralih kepada yang kedua, bagaimana sebenarnya reformasi kepolisian itu juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan terjadi. Yang pertama, perkembangan teknologi. Bagi kawan-kawan yang seringkali bermain di sosial media, mungkin mengetahui bahwa adanya cyber police yang mengawasi setiap tindak tanduk atau status atau apapun konten yang kita keluarkan di media sosial. Cyber police sebenarnya lebih mirip kepada pengawas atau saya jadi ingat novelnya George Orwell tentang 1984, itu jadi seperti pengawas setiap hal yang dilakukan oleh masyarakat di ruang digital. Sebenarnya hal tersebut tidak dibutuhkan ketika masyarakat itu sudah memahami bagaimana cara bermedia sosial. Saya tidak menyebut bermedia sosial yang baik, tetapi bagaimana masyarakat memahami secara baik
apakah sesuatu itu hal disebut pencemaran nama baik, sebuah hal disebut sebagai pencurian data dan yang lainnya yang bisa menggunakan undang-undang ITE. Lalu kemudian kepolisian juga harus didorong untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terkait dengan penggunaan media sosial ini. Jangan sedikit-sedikit setiap hal digunakan undang-undang ITE. Bahkan beberapa kasus dilakukan proses penyidikan dan hingga penangkapannya itu dengan waktu yang sangat cepat. Kita mengingat ada kasus Raffio Patra yang mengalami peretasan, tapi malah dia ditangkap dengan alasan akan dapat menimbulkan keonaran di dalam masyarakat. Nah, sebenarnya kepolisian harus dapat direformasi dalam hal-hal yang lebih berupa penegakan hukum seperti itu. Pertama, melakukan reformasi di bagian penegakan hukum, lalu juga melakukan reformasi dalam hal seperti yang disampaikan oleh Bang Ray tadi, dalam hal pendidikan dari masing-masing organ yang bersifat mikro ini, dari personil-personil yang di bawah, agar setiap personil kepolisian itu memiliki perspektif HAM yang baik, agar dapat memberikan atau memenuhi tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sempurna. Ketika misalnya institusi kepolisian saat ini masih mempertahankan pola pendidikan yang seringkali membuat personil tidak memiliki perspektif HAM yang baik, maka simpatik masyarakat pun akan berkurang kepada itu. Karena itu sepertinya ide yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas ini cuma merupakan sesuatu yang harus dirunning atau dijalankan dan dikaji lagi dalam jangka waktu yang panjang. Tidak bisa ini dijadikan untuk hal yang kita bicarakan hari ini dan 2 hari kemudian kita akan melakukan revisi terhadap undang-undang kepolisian. Ini harus dijadikan pembicaraan jangka panjang, tetapi perbaikan institusi kepolisian, baik itu kelembagaannya secara utuh maupun personil-personilnya, itu merupakan sesuatu yang kita inginkan bersama. Bukan membuat sebuah kepolisian yang kuat, karena itu akan berpotensi menjadi sebuah abuse of power, tetapi kita menginginkan sebuah kepolisian yang humanis, kepolisian yang benar-benar melayani masyarakat. Oleh karena itu, sekian mungkin yang dapat saya jadikan pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Dikembalikan kepada Bung Luis. Saya kira itu menambah banyak alasan untuk kemudian mulai secara serius memikirkan reformasi kepolisian. Dan kita tahu betul revisi undang-undang tentang kepolisian ini sudah ada dalam daftar prolegnas 2020-2024 gitu ya. Yang sekarang tinggal kita tunggu bagaimana DPR dan pemerintah bisa memastikan revisi ini tidak hanya dipajang dalam daftar sekian banyak RUU yang masuk dalam prolegnas 5 tahun 2020-2024 gitu ya, tapi segera kemudian mempertimbangkan untuk memasukkannya dalam daftar prolegnas prioritas tahunan gitu ya. Di tahun 2022 ini sebenarnya ada peluang ketika ada 5 RUU dari daftar prolegnas prioritas 2022 ini sudah disahkan di akhir tahun 2021 lalu gitu ya, sehingga daftar prolegnas prioritas yang berjumlah 40 untuk tahun 2022 sesungguhnya sudah tinggal 35 RUU saja. Jadi ada 5 RUU yang mestinya bisa dicarikan penggantinya gitu ya, karena sudah disahkan di akhir tahun lalu gitu, untuk tetap menggenapkan daftar prolegnas prioritas yang sudah terlanjur berjumlah 40 untuk tahun 2022. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, apakah ada pertimbangan setelah muncul wacana atau isu terkait dengan kementerian kepolisian di bawah kementerian ini. Apakah akan direspon dengan misalnya memasukkan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dalam daftar prolegnas prioritas 2022 ya. Karena saya kira paling ideal tuh ya kalau mau merevisi ya tahun 2022 ini. Kalau di 2023 nanti orang sudah mulai berpikir revisi ini untuk kepentingan menjaga kepentingan kandidat tertentu di 2024, dan ini tentu bukan sesuatu yang kita inginkan kalau revisi Undang-Undang Kepolisian ini dibajak oleh kepentingan politik tertentu.
akan menghasilkan lembaga kepolisian yang justru tidak akan menjadi semakin kuat, tapi menjadi semakin lemah kalau intervensi politiknya terlalu banyak dalam membuat rancangan undang-undangnya. Ya. Kita lanjut saja ke pembicara ketiga sekaligus pembicara terakhir. Kita ke pembicara ketiga dulu, Bung Jerry Sumampo, Koordinator TEPI Indonesia. Silakan, Bung Jerry. Ya, saya kira saya nggak akan berpanjang lebar ya, karena dua teman tadi sudah memberi kajian yang lebih mendalam sebetulnya, dan saya kira lebih ahli ya, atau lebih paham problematika terkait dengan ya katakanlah institusi kepolisian secara lebih spesifik, dan isu atau katakanlah gagasan reformasi kepolisian lah ya, katakanlah dengan mengubah format atau mengubah posisi lembaga kepolisian. Nah, memang kan lembaga sebetulnya begini, memang gagasan ini atau isu ini menjadi viral setelah Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo itu menyampaikannya kepada publik ya melalui media, dan sekaligus sebetulnya beliau berpendapat atau beropini bahwa kepolisian itu sebaiknya ditempatkan di salah satu kementerian ya, atau dibuatkan semacam posisi khusus ya, karena ada tawaran juga misalnya untuk, atau ada gagasan di mana dibentuk semacam departemen atau katakanlah Kementerian Keamanan dan yang mengkoordinir semua instansi yang terkait dengan pengamanan. Nah, cuma ya biasanya memang kalau isu yang terkait dengan soal-soal kelembagaan ya secara nasional itu langsung viral, dan yang memprihatinkan menurut saya, dia kemudian membangun dua kubu opini gitu ya, dan dikanalisasi kepada dua sudut ya. Apakah ada yang setuju dan kemudian ada yang nggak setuju. Nah, saya kira ini yang penting ya. Menurut saya yang menjadi penting di situ ketika polarisasi itu terwujud dalam dua sudut atau dua kubu tadi. Ada yang setuju dan setuju, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, ini sebetulnya bisa jadi nggak produktif. Bisa jadi nggak produktif karena seolah-olah ada kontradiksi ya antara dua kubu tentang bagaimana reformasi kepolisian itu harus dilakukan. Nah, kalau polemik dan polarisasi ini mengerucut kepada dua, katakanlah pertentangan dalam tanda petik dua kubu ini, nah saya khawatir gagasan-gagasan baik ya itu tidak akan tergali ya dan terdalami untuk menempatkan atau memikirkan reformasi institusi kepolisian itu. Itu kita sudah banyak pengalaman saya kira ya, ketika polemik itu mengerucut antara pro dan kontra atau setuju dan tidak setuju, seringkali gagasan-gagasan yang terbangun itu tidak cukup mendalam, sehingga dia tidak didudukan dalam konteks atau dalam konsepsi sistem ya, bisa sistem ketatanegaraan kita, sistem pemerintahan kita, dan sistem yang terkait dengan pengaturan kelembagaan kepolisian itu sendiri. Ini seringkali jebakan-jebakan seperti itu membuat gagasan-gagasan baik dan mendalam itu kemudian tidak muncul ya. Nah, sebetulnya kan ketika sudah masuk prolegnas ya 2020 sampai 2024 rencana legislasi sebetulnya ya Bung Lusius ya sampai 2024 kan itu berarti memang sudah ada
sudah ada keinginan ya untuk melakukan paling tidak melakukan reformasi kepolisian, tentu dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kan gitu, yang mengatur tentang kepolisian. Jadi gagasan itu sebetulnya bukan gagasan yang tiba-tiba muncul ya, karena kan kalau kita lihat yang memuncul seolah-olah gagasan ini muncul tiba-tiba. Sebetulnya sudah agak lama ya, tapi tersimpan rapi di dokumen-dokumen parlemen atau di dokumen-dokumen pemerintah yang tinggal kalau ada yang kemudian bicara tiba-tiba seperti Gubernur Lemhanas gitu ya, baru itu mendapat perhatian publik. Nah, kita memang begitu gitu, diungkap dulu baru dibicarakan ya. Nanti menunggu waktu, ketika nggak dibicarakan disimpan lagi. Nanti kapan muncul lagi dibicarakan lagi gitu ya. Jadi gagasan itu tidak kontinu ya, tidak berkelanjutan karena model kita bicarakan belum cukup matang gagasannya, sudah nggak viral lagi kita simpan lagi gitu ya, nunggu dia viral lagi gitu. Jadi gagasan yang terbangun pun sebetulnya cenderung mengulang. Kalau kita lihat misalnya di Google saja ya, kita kasih atau kita ketik keywords-nya tentang kepolisian atau reformasi kepolisian atau kepolisian di bawah kementerian, itu muncul banyak berita atau banyak informasi yang terkait dengan itu, dan itu bukan informasi baru. Dan kalau kita bandingkan informasi-informasi sekarang dengan informasi-informasi yang lalu, itu masih relatif mirip sebetulnya. Nah, ini kan menandakan gagasan ini tidak berkembang. Tidak berkembang karena ya dia on off itu gitu ya, dan saya kira salah satu penyebabnya itu ya opini dibangun antara pro dan kontra. Ini bukan soal kalau kita bicara pro dan kontra, lebih sering itu kan kepada soal rasa. Apakah Anda suka atau Anda tidak suka gitu ya, sehingga kajian-kajian yang lebih mendalam gitu, evaluasi-evaluasi yang lebih strategis tentang kelembagaan itu seringkali nggak muncul. Cuma soal apakah kita suka atau tidak suka gitu ya, like and dislike kan gitu. Nah, ini repotnya kita dan ini berbahayanya kita. Dan saya kira termasuk ketika wacana itu muncul sekarang ini ya. Karena itu saya kira kita harus mendorong wacana itu, wacana tentang reformasi kepolisian, entah dia mau ditempatkan di sebuah kementerian apa gitu ya, atau dia mau dibuatkan bidang kementerian baru, itu soal lain ya. Tapi saya kira kita dudukkan saja dulu wacana ini secara lebih proporsional, karena secara faktual kita tahu ada hal-hal yang harus diperbaiki lah ya, atau direformasi dari institusi kepolisian itu. Betul bahwa banyak pengamat mengatakan, atau bahkan ya banyak analis juga mengatakan bahwa polisi kan memang lahir di era reformasi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu juga memang produk salah satu regulasi dalam rangkaian reformasi ya, masih dalam rangkaian reformasi 98. Betul ya, produk reformasi. Tapi kan bukan berarti perjalanan kepolisian paling tidak sejak 2002 itu tidak ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki gitu ya. Terkait, mungkin dia bisa terkait langsung dengan kinerja institusi kepolisian itu sendiri. Itu satu dimensi ya, atau satu aspek. Atau aspek lain itu juga dia terkait dengan bagaimana kita menata sistem demokrasi kita, sistem pemerintahan atau tata hukum kenegaraan kita ya, dalam konteks untuk makin memperkuat dan makin memajukan demokrasi kita setelah 98. Itu faktor yang kedua gitu. Jadi harus kita tempatkan reformasi kepolisian ini dalam konteks bagaimana sebetulnya makin memperkuat proses berdemokrasi dan pembangunan bangsa ini ke depan. Nah, yang ketiga juga karena dalam Undang-Undang 2 Tahun
polisi ini kan masih berada di bawah presiden langsung ya. Dan saya kira bagi seorang presiden juga nggak mudah melakukan katakanlah kontrol ya terhadap institusi kepolisian itu sendiri ya, karena luasnya bidang cakupan pekerjaan institusi ini. Dan sudah pasti juga ada banyak presiden punya fokus dan punya kesibukan yang juga luar biasa besar dan banyak. Nah, sehingga penempatan institusi kepolisian di bawah presiden juga sedikit membuat bisa saja mengganggu ya fokus dan konsentrasi presiden untuk bidang-bidang lain ya. Nah, dalam konteks itu juga sebetulnya reformasi institusi kepolisian ini dengan menempatkan polisi itu di bawah sebuah kementerian misalnya, itu juga bisa dipahami ya, itu juga bisa dipahami. Nah, apalagi kalau kita belajar dari banyak negara lain, tadi Bung Hemi sudah mengemukakan ya, di negara-negara lain, ada negara seperti Amerika ya, memang kepolisian itu menjadi aparat sipil. Ya, dia bukan militer kan. Dia ada unsur pertahanannya, tapi sifatnya sebetulnya lebih internal. Dia mengurus urusan sipil negara ya, gitu ya, terkait dengan ketertiban dan keamanan internal itu. Karena itu ya banyak juga teori yang mengatakan atau banyak gagasan yang kemudian mengatakan bahwa memang institusi kepolisian itu sebaiknya berada di bawah satu kementerian. Selama ini yang sering disebut-sebut itu adalah Kementerian Dalam Negeri gitu. Nah, cuma kan kadang-kadang soal-soal yang sepele itu membuat gagasan-gagasan seperti ini dia mandek ya. Misalnya ada juga yang mengatakan masakan kepolisian disamakan dengan Satpol PP kan gitu ya, karena Satpol PP itu kan diurus dan dibawa Kementerian Dalam Negeri ya, khususnya Kesbang misalnya. Ya saya kira nggak begitu juga gitu ya, nggak begitu juga karena fungsi dan tugasnya serta kewenangannya sudah pasti berbeda gitu ya. Jadi tapi menyamakan ya, penyamaan penyamaan model begitu itu kan sebetulnya membuat wacana ini menjadi digeser menjadi seolah-olah ini soal emosional saja gitu ya, bukan soal yang lebih substansial terkait dengan penataan sistem bernegara kita. Nah, karena itu saya dan mungkin mendorong ya supaya DPR segera memproses rencana undang-undang ini dan membukanya ke publik supaya itu dibicarakan dan diberi masukan ya. Dan kalau itu dilakukan sejak sekarang itu akan jauh lebih baik ya. Karena kita sebagaimana tadi disinggung Bung Luis, saya kira saya juga ingin mengingatkan itu ya. Kalau revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu akan dilakukan, sebaiknya saya kira dilakukan paling tidak sampai pertengahan tahun depan. Gitu ya. Itu pun sebetulnya sudah agak terlambat ya. Kalau tahun ini diselesaikan sebetulnya akan jauh lebih baik ya, karena 2003 kita sudah akan memasuki tahapan pemilu dan pilkada 2024 dan saya kira institusi kepolisian akan punya peran penting dalam konteks ini, menjaga stabilitas ya kehidupan sosial kebangsaan kita menjelang 2024. Dan kita tahu dalam konteks pemilu dan pilkada juga polisi itu punya peran dan ada kewenangannya di sana untuk menindak hal-hal yang terkait dengan pidana pemilu atau pidana pemilu atau pilkada gitu. Jadi kalau dilakukan setelah tahun 2003 pertengahan ke sana, saya kira ini tidak akan menjadi tidak efektif ya, karena akan juga terkait atau terbawa-bawa dengan urusan-urusan politik menjelang 2020. Baik pemilu legislatif dan pemilu presiden maupun mungkin pemilu lokal dalam bentuk pilkada yang akan berlangsung di tahun 2024.
Jadi kita mendorong DPR untuk segera membahas dan membicarakan itu, dan kalau memungkinkan itu diselesaikan pembahasan dan pengesahan undang-undang itu di tahun 2022 ini menurut saya ya. Karena itu akan jauh lebih baik, dan artinya pembahasannya itu bisa kita geser menjadi lebih lebih mendalam dan lebih substansial, dan dia tidak terpengaruh dengan persoalan-persoalan politik yang akan terjadi menjelang 2024. Dan yang paling penting juga sebetulnya bisa ditata di dalam undang-undang baru itu, bagaimana menempatkan institusi kepolisian ini dalam konteks memberi kewenangan ya, atau fungsi dan tugasnya dalam konteks pemilu atau pilkada. Karena selama ini juga dalam evaluasi kita ada keterbatasan dan ada kelemahan ya, atau bahkan ada kekosongan hukum dalam penanganan persoalan-persoalan pidana pemilu di lembaga kepolisian dalam koordinasi dengan lembaga lain seperti Bawaslu dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam persoalan-persoalan pidana pemilu. Jadi momen bagaimana menempatkan dan memposisikan kepolisian juga dalam konteks penanganan kasus-kasus pidana dalam pemilu. Kalau kami kan suka bertanya-tanya ya, masih pentingkah sebetulnya lembaga kepolisian itu diberi kewenangan untuk melakukan penanganan pidana dalam pemilu? Gitu kan? Apakah memang selama ini itu cukup efektif atau seperti apa? Nah, pengalaman kita memang ada banyak problem di sana yang membuat efektivitasnya itu menjadi kita pertanyakan ya. Gitu, dan saya kira kesiapan kelembagaan kepolisian untuk melakukan tugas itu juga memang ada keterbatasan ya dalam banyak pengalaman yang kita lihat dalam pemilu dan pilkada. Jadi revisi undang-undang kepolisian, reformasi kepolisian gitu ya, itu juga bisa sekaligus dilakukan dengan memikirkan posisi-posisi kepolisian itu dalam soal-soal yang katakanlah mungkin di luar institusi kepolisian ya, seperti pemilu, pilkada dan seterusnya. Jadi ini yang kita harapkan, saya kira kita meminta dan mendorong DPR untuk mempercepat pembahasan ini supaya undang-undang ini juga bisa diselesaikan paling tidak di tahun ini atau di awal tahun 2023. Terima kasih Bung Jerry. Kita senang sekali karena hari ini Bung Jerry bisa lebih hemat gitu ya. Walaupun tetap sulit bagi dia untuk kemudian meninggalkan dunia kepemiluan gitu setiap kali dia bicara tentang apapun gitu ya. Sehingga bicara soal reformasi kepolisian masih sempat juga bicara soal pemilu 2024. Itu karena keahlian saja sih, bukan karena keinginan untuk menghubung-hubungkannya gitu ya. Sekarang saya buka kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan langsung menyalakan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan buat siapa. Silakan. Ada. Oke, sepertinya kita punya penyakit yang sama gitu ya, diskusi pagi-pagi belum cukup panas untuk kemudian memikirkan banyak hal yang bisa diformulasikan dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Dan bisa juga karena memang 3 pembicara tadi sudah tuntas menyampaikan apa yang paling penting,
terkait dengan tema kita hari ini, kepolisian di bawah kementerian, apakah merupakan solusi yang reformatif atau justru sebaliknya, gitu ya. Kalau lihat tadi durasi pembicaraan dan juga konten dari pembicaraan masing-masing pembicara, saya kira memang tidak cukup punya banyak ruang bagi kita untuk memunculkan pertanyaan, gitu ya. Semuanya sudah jelas, sudah diangkat semua apa saja yang sekarang ini jadi persoalan. Yang jelas bahwa Undang-Undang Kepolisian sejak tahun 2002 sampai sekarang sudah 2022, ya, sudah 20 tahun berarti. Itu sudah sangat lama untuk sebuah peraturan bagi lembaga, gitu ya. Di tengah zaman yang bergerak begitu cepat, gitu. Undang-undang terkait dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan juga KPK sudah beberapa kali mengalami perubahan, sementara itu kepolisian justru terkesan dibiarkan begitu saja, gitu ya. Walaupun kita tahu tiap hari ada saja wacana baru terkait dengan kewenangan kepolisian yang dibicarakan oleh publik, khususnya karena juga ada begitu banyak masalah yang melibatkan institusi kepolisian yang membuat kemudian urgensi pentingnya reformasi kepolisian itu segera diwujudkan, ya. Tapi saya kira kesadaran untuk segera melakukan reformasi baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi DPR atau legislatif, saya kira sampai sekarang memang belum sangat terlihat, gitu ya, kemauannya untuk melakukan reformasi dengan pertama-tama mengubah atau merevisi Undang-Undang Kepolisian. Tapi kita bersyukur karena sudah masuk dalam daftar prolegnas 2020-2024, sehingga mendorong ini menjadi sebuah pembicaraan publik. Jadi langkah awal untuk kemudian mengingatkan DPR dan pemerintah akan rencana mereka untuk merevisi Undang-Undang Kepolisian, semoga bisa segera diwujudkan. Sekali lagi ada banyak sekali pertimbangan. Kalau boleh tahu itu ya, naskahnya sudah ada apa belum? Dan kalau ada, siapa yang mengusulkannya? Itu apakah naskah pemerintah atau naskah DPR atau hak inisiatif DPR? Belum, Bung Rai. Ini hanya sekedar ditaruh aja dalam daftar prolegnas dulu, belum ada sama sekali naskah akademik, apalagi draft RUU-nya, gitu ya. Kita berharap sih pemerintah mulai memikirkan, karena pemerintah yang mengusulkannya, ya, dalam daftar prolegnas, gitu, mulai poin-poin revisi yang penting dalam RUU Kepolisian ini, dalam Undang-Undang Kepolisian, dan sekaligus memastikan ini bisa segera jadi agenda untuk dibahas, gitu ya, tahun-tahun ini, gitu ya. Ada tambahan, Bung Jiri? Ya, saya kira gini, jangan juga karena naskahnya belum ada harus dibuatkan naskah akademik, diproses secara sesuai dengan prosedur pembuatan undang-undang, lalu di cancel ya, atau dianggap tidak realistis untuk diselesaikan tahun ini. Nah, saya kira setelah prestasi DPR dan pemerintah cepat, ya, bikin undang-undang baru, ya, meskipun masih belum ada bahannya, itu sebetulnya bisa cepat, tergantung dari niat dan kemauan lembaga-lembaga pembentuk undang-undang, tentu DPR dan pemerintah. Jadi artinya revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu bukan tidak mungkin diselesaikan oleh DPR dan pemerintah tahun ini, kalau memang ada niat dan melihat atau merasa bahwa reformasi kepolisian ini memang sesuatu yang yang penting untuk disegerakan, gitu ya, dalam rangka yang memperbaiki kinerja dan menempatkan lembaga kepolisian itu dalam relasi dengan lembaga-lembaga lain itu secara lebih proporsional. Dan yang paling penting menurut saya, menempatkan lembaga kepolisian itu juga sebagai elemen penting bagi proses perbaikan
demokrasi kita gitu ya. Jadi tidak semata-mata perbaikan kinerja ini, tapi harus kita tempatkan lembaga kepolisian ini dalam konteks kebangsaan kita, gitu. Dalam konteks Indonesia masa depan ini, bukan dalam konteks bukan saja dalam konteks polisi masa depan, kan gitu. Untuk Jadi saja ya, sih ada kebiasaan bagus DPR dan pemerintah sekarang gitu ya, yang bisa mengebut proses pembahasan RUU gitu ya, walaupun sangat ditentukan juga oleh ya kepentingan di balik RUU itu, karena RUU yang kepentingannya jelas untuk elit baik pemerintah maupun partai politik biasanya sangat cepat dibahas, dan hampir semua RUU yang diselesaikan DPR 2 tahun terakhir ini selalu dibahas cepat, dan itu artinya jelas kepentingannya. Kita berharap juga undang-undang kepolisian ini ya tidak dibahas untuk kepentingan politik para elit itu gitu, tapi untuk kepentingan penguatan lembaga kepolisian jadi lembaga penegak hukum sekaligus penjaga ketertiban ya. Dan karena kepentingan yang sangat umum itu, saya kira kita juga harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan revisi undang-undang ini. Semakin dekat ke hajatan politik 2024 akan semakin banyak kepentingan yang masuk, apalagi kepolisian diberikan cukup banyak tugas terkait dengan proses pemilu, sehingga itu akan tentu mengganggu gitu ya objektivitas para penyusun atau pembahas RUU kalau ini jadi direvisi ya. Tapi paling penting saya kira ada begitu banyak masalah yang menunggu di lembaga kepolisian untuk segera direformasi. Saya kira itu menjadi kesimpulan pembicaraan kita hari ini gitu ya. Dan kita berharap masalah-masalah yang kita kemukakan siang hari ini jadi pertimbangan oleh DPR dan pemerintah untuk segera mewujudkan mimpi mereformasi lembaga kepolisian yang dimulai dari merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena itu payung hukum yang sudah cukup lama tidak disentuh, saya kira sudah waktunya menyesuaikan dengan begitu banyak perkembangan zaman gitu ya, dan lembaga kepolisian terpaksa harus ikut menyesuaikan diri dalam arus perubahan yang zaman yang ada ya. Saya kira begitu. Biasanya Om Jerry ini semakin dekat ke waktu penutup semakin banyak saja tambahannya. Lebih baik begini sebetulnya. Kalau draft itu dibuat dan kemudian diusulkan oleh kepolisian lewat pemerintah, wah itu makin cakep itu. Jadi diundang sih kepolisiannya. Oh iya, tapi maksudnya kalau institusi kepolisian yang aktif untuk mendorong revisi Undang-Undang Undang-Undang 2 2002 itu, sehingga sebetulnya gagasan-gagasan internal lembaga kepolisian tentang reformasi kepolisian itu juga bisa muncul sejak awal. Itu akan makin, menurut saya akan makin baik ya. Tentu karena kepolisian kalau mengusulkan dalam konteks regulasi itu kan, dalam pembuatan regulasi harus lewat presiden kan. Tapi bukan nggak mungkin kan draft itu digodok. Itu jadi inisiatif kepolisian yang disampaikan kepada pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR. Itu tuh makin, menurut saya makin mantap itu. Karena tahu kebutuhan ya. Saya kira sih itu persoalan teknis artinya gini Lusius, kita bisa menunggu Kapolri untuk mengambil inisiatif itu ya. Membuat draft akademiknya, kemudian mengusulkan kepada presiden dan meminta presiden itu untuk membahasnya bersama-sama dengan DPR. Toh di Prolegnas 2020-2024. Begitu, terima kasih. Jadi ini kita tunggu gebrakan Kapolri-nya ini. Siap. Ya, semoga juga Kapolri sudah mendengar suara Bung Jerry dan suara teman-teman tadi. Ya. Dan kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, saya kira kita akhiri diskusi kita siang hari ini. Tapi pastikan
bahwa acara diskusi ini akan tayang di kanal YouTube RKN Media gitu ya, RKN Media ya. Sebenarnya akan sedikit canggih mimpinya diskusi hari ini diadakan di RKN Media gitu ya. Karena mereka punya peralatan yang cukup untuk memastikan wajah para pembicara dalam kondisi baik-baik saja dengan kamera yang cukup baik gitu ya. Hanya saja butuh waktu memang untuk mempersiapkan itu dan miskomunikasi dengan RKN gitu ya. Dan dengan demikian kita akhiri diskusi kita siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di forum diskusi aktual selanjutnya kerjasama RKN, TEPI Indonesia, 5 Indonesia, dan Formapi. Selamat siang dan sampai jumpa.